Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Etika Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat sistem basis data dan relasi diagram menggunakan aplikasi SUM dan juga MySQL Workbench. Tapi pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu aplikasi SUM dan MySQL Workbench. Yang pertama ada aplikasi SUM. Aplikasi ini merupakan software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim. Ada X, yaitu cross-platform, merupakan kode penanda untuk software cross-platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. Kemudian ada A Apache, merupakan aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang. Kemudian ada M, yaitu MySQL atau MariaDB, merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. Merupakan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Yang terakhir ada P, yaitu Perl, merupakan bahasa pemrograman Perl yang kerap digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Kemudian, aplikasi SUM ini mempunyai fungsi, yaitu sebagai server lokal atau localhost untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Yang kedua, ada aplikasi MySQL Workbench. Aplikasi ini merupakan sebuah perangkat aplikasi berbentuk visual yang digunakan untuk mengelola basis data. Setelah mengetahui apa itu aplikasi SUM dan juga MySQL Workbench, kita akan mencoba membuat sistem basis data dan relasi diagram menggunakan kedua aplikasi tersebut. Tetapi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu relasi diagram atau Entity Relationship Diagram, atau ERD. ERD ini merupakan sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas, atribut, dan relationship antar entitas. Selanjutnya, ada beberapa komponen dari ERD. Yang pertama ada entitas berbentuk persegi panjang, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua ada relasi berbentuk belah ketupat, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungannya antara lain ada one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Yang ketiga ada atribut berbentuk elips, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Dan yang keempat ada garis lurus, merupakan hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Selanjutnya ada tahapan atau metodologi dari ERD. Yang pertama menentukan entitas, yaitu menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep di mana penggunaan untuk menyimpan data. Yang kedua menentukan relasi, yaitu menentukan hubungan antara pasangan entitas menggunakan matrik relasi. Yang ketiga, menggambar ERD sementara, yaitu entitas digambarkan dengan kotak dan relasi digambarkan dengan garis. Yang keempat, mengisi kardinalitas, yaitu menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. Yang kelima, menentukan kunci utama atau primary key, yaitu menentukan atribut yang mengidentifikasikan satu dan hanya satu kejadian masing-masing entitas. Yang keenam, ada menggambar ERD berdasarkan kunci, yaitu menghilangkan relasi many-to-many dan memasukkan primary dan kunci tamu pada masing-masing entitas. Yang ketujuh, menentukan atribut, yaitu menentukan field-field yang diperlukan oleh sistem. Yang kedelapan, pemetaan atribut, yaitu memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. Yang kesembilan, menggambar ERD dengan atribut, yaitu mengatur ERD dari langkah 6 dengan menambah entitas atau relasi yang ditemukan pada langkah ke-8. Dan yang terakhir, memeriksa hasil, yaitu memeriksa hasil apakah ERD sudah menggambarkan sistem yang akan dibangun atau belum. Selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis kasus minimarket di Wayanto.
Nah, dari kasus tersebut, ada beberapa entitas, yaitu terdiri dari customer, transaksi, kasir, barang, dan supplier. Entitas-entitas itu memiliki beberapa atribut, antara lain, customer terdiri dari ID customer, nama customer, dan alamat. Transaksi terdiri dari ID transaksi, tanggal transaksi, nama barang, jumlah barang, dan total pemasukan. Kasir terdiri dari ID kasir, nama kasir, dan juga nomor telepon. Barang terdiri dari ID barang, nama barang, merek, jenis barang, harga, dan stok. Dan yang terakhir ada supplier, terdiri dari ID supplier, nama supplier, dan nomor telepon. Setelah menentukan entitas dan juga atribut, kita akan mencoba membuat sistem basis data dan relasi diagram menggunakan aplikasi SAM dan MySQL Workbench. Pertama, kita akan mencoba membuat sistem basis data dan relasi diagram dengan menggunakan aplikasi SAM. Kita akan membuka aplikasi SAM. Dan mengklik Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya, kita akan masuk ke sistem php-myadmin dengan mengetikkan localhost. Kemudian, mengklik pada php-myadmin. Dengan menggunakan php-myadmin ini, kita bisa membuat sistem basis data dan relasi diagram dari minimarket tersebut. Kita akan membuat sistem basis data baru dengan mengklik New. Kita akan memberikan database baru itu DB minimarket. Kemudian mengklik Create. Yang pertama, kita akan membuat tabel customer. Mengklik Go. Tabel customer ini terdiri dari ID customer, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Selanjutnya kita akan memberikan batasan dan tipe data. Customer dengan tipe data integer batasan 11, nama dengan tipe data varchar batasan 20, alamat dengan tipe data varchar batasan 50, dan nomor telepon dengan tipe data integer batasan 13. Selanjutnya, kita akan memberikan primary key pada ID customer dan auto increment. Nah, kita setelah selesai membuat tabel dari customer, kemudian mengklik save untuk menyimpannya.
Selanjutnya, kita akan membuat tabel dari transaksi. Tabel dari transaksi yang terdiri dari ID transaksi, ID barang, ID kasir, dan ID customer. Kemudian kita akan menambahkan kolom selanjutnya ada tanggal transaksi, kemudian ada nama barang, jumlah barang, dan juga total pemasukan. Selanjutnya kita akan memberikan tipe data dan juga batasan. ID transaksi dengan tipe data integer batasan 11, ID barang dengan tipe data integer batasan 11, ID kasir dengan tipe data integer batasan 11, ID customer dengan tipe data integer batasan 11, tanggal transaksi tipe data date, nama barang tipe data varchar dengan batasan 20, jumlah barang tipe data integer dengan batasan 11, total pemasukan tipe data integer dengan batasan 11 juga. Selanjutnya, kita akan memberikan primary key dan juga auto increment pada ID transaksi. Selanjutnya, pada ID barang, kita akan memberikan indeks dengan nama ID barang. Kemudian, kita akan memberikan indeks juga pada ID kasir dengan nama ID kasir. Kemudian, memberikan indeks juga pada ID customer. Kita telah selesai membuat tabel transaksi. Kemudian mengklik Save. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel kasir. Yang terdiri dari ID kasir, kemudian ID customer, nama, alamat, kita akan menambah kolom, dan juga nomor telepon. Selanjutnya kita akan memberikan tipe data dan batasan. ID kasir dengan tipe data integer batasan 11, ID customer dengan tipe data integer batasan 11, nama dengan tipe data varchar batasan 20, alamat tipe data varchar batasan 50, dan nomor telepon dengan tipe data integer batasan 13. Selanjutnya, kita akan memberikan primary key pada
ID kasir, dan auto increment. Kemudian pada ID customer kita akan memberikan indeks dengan nama ID customer. Kemudian mengklik save. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel barang. Tabel barang terdiri dari ID barang, kemudian ID supplier, kemudian nama barang, kemudian merek, kita akan menambah kolom, selanjutnya ada jenis barang, harga, dan stok. Kita akan memberikan tipe data dan juga batasan. ID barang dengan tipe data integer batasan 11, ID supplier dengan tipe data integer batasan 11, nama barang dengan tipe data varchar batasan 20, merek dengan tipe data varchar batasan 20, jenis barang dengan tipe data varchar batasan 20, kemudian harga dengan tipe data INT, integer maksud saya, dengan batasan 11, stok tipe data integer dengan batasan 11. Selanjutnya kita akan memberikan primary key pada ID barang dan auto increment. Kemudian pada ID supplier kita akan memberikan indeks dengan nama ID supplier. Kita telah selesai membuat tabel barang, kemudian mengklik save. Selanjutnya, kita akan membuat tabel dari supplier. Terdiri dari ID supplier, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita akan memberikan tipe data dan batasan. ID supplier dengan tipe data integer batasan 11, nama, tipe data varchar, batasan 20, alamat, tipe data varchar, dengan batasan 50, kemudian nomor telepon tipe data char, dengan batasan 13. Kemudian kita akan memberikan primary key pada ID supplier dan auto increment. Kemudian kita telah selesai membuat tabel dari supplier dan mengklik save. Nah, kita telah selesai membuat tabel dari barang, kasir,
customer, supplier, dan transaksi. Selanjutnya, kita akan membuat designer dengan menghubungkan relasi antar tabel. Dengan mengklik database minimarket, kemudian more, pilih designer, di sini telah ada tabel-tabel tersebut. Kita akan merapikan terlebih dahulu dan memberikan relasi, yaitu dengan create relation, kasir, dengan ID kasir pada transaksi, nah telah berhasil terhubung. Selanjutnya, customer dengan ID customer pada transaksi. Selanjutnya, barang, yaitu ID barang dengan transaksi ID barang. Selanjutnya, supplier, yaitu ID supplier, dan barang Nah, telah berhasil terhubung semua. Kita akan merapikan terlebih dahulu. Nah, kita telah berhasil membuat designer dari tabel supplier, barang, transaksi, kasir, dan juga customer. Dan berhasil menghubungkannya atau membuat relasi dari tabel-tabel tersebut. Relasi dari kasir dan transaksi itu adalah one-to-many. Artinya bahwa satu kasir bisa melayani lebih dari satu kali transaksi. Dan field penghubung antar tabelnya adalah ID kasir, di mana ID kasir dalam tabel kasir memiliki posisi sebagai primary key atau kunci utama. Sedangkan pada tabel transaksi memiliki posisi sebagai kunci tamu atau foreign key. Kemudian, relasi antara customer dan transaksi adalah one-to-many. Artinya, satu customer bisa melakukan lebih dari satu kali transaksi. Field penghubung antar tabelnya adalah ID customer, di mana ID customer dalam tabel customer memiliki posisi sebagai primary key dan pada tabel transaksi sebagai foreign key atau kunci tamu. Kemudian, relasi antara barang dan transaksi adalah one-to-many, di mana dalam satu kali transaksi bisa membeli banyak barang. Kemudian, field penghubung antar tabelnya adalah ID barang, di mana ID barang ini dalam tabel barang merupakan primary key atau kunci utama, sedangkan dalam tabel transaksi merupakan kunci tamu atau foreign key. Kemudian, relasi antara supplier dan barang merupakan one-to-many. Artinya bahwa satu supplier bisa menjual atau menyediakan banyak barang, tetapi banyak barang ini harus disediakan oleh satu supplier.
Kemudian field penghubung antar tabelnya yaitu ID supplier, di mana ID supplier memiliki posisi sebagai primary key pada tabel supplier dan foreign key pada tabel barang. Kita telah mengetahui relasi antar tabelnya. Selanjutnya kita akan menyimpan database minimarket dengan nama DB minimarket. Nah, kita telah berhasil membuat database dari minimarket dan juga relasi diagram dari database minimarket tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat sistem basis data dan relasi diagram menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Yang pertama, kita perlu mengaktifkan aplikasi SAM terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya, kita akan membuka aplikasi MySQL Workbench, kemudian klik New Model, kita akan membuat database baru dengan nama minimarket. Kemudian DB minimarket ini terdiri dari beberapa entitas atau tabel. Yang pertama, ada tabel customer yang terdiri dari ID customer, tipe datanya integer. Kemudian yang kedua, nama dengan tipe data varchar, batasan 20. Kemudian ada alamat, tipe data varchar, batasan 50. Kemudian ada nomor dengan tipe data integer dengan batasan 13. Selanjutnya, kolom atau atribut ini, nama itu not null, kemudian alamat juga not null, nomor telepon juga not null. Kita telah selesai membuat tabel customer. Selanjutnya, kita akan menambah tabel dengan add tabel. Tabel yang terdiri dari ID, kemudian tipe datanya integer dengan batasan 11, not null, kemudian dengan tipe data integer, batasan 11, null, kemudian ID dengan tipe data integer, batasan 11, null, kemudian tanggal tipe data date, not null, kemudian nama baru,
tipe data varchar, batasannya 0, kemudian tipe data integer dengan batasan 11, not 0, dan yang terakhir ada total dengan tipe data integer batasan 11. Nah, kita telah selesai membuat tabel transaksi. Selanjutnya, kita akan menambah tabel kasir yang terdiri dari ID, kemudian ID customer, dengan tipe data integer batasan 11, kemudian nama, tipe data varchar batasan 20, kemudian alamat, tipe data varchar, dan yang terakhir ada nomor dan tipe data integer batasan 13. Kemudian ID customer itu not 0, nama not 0, alamat not 0, nomor telepon juga not 0. Selanjutnya, kita akan menambah tabel lagi. Yaitu barang yang terdiri dari ID integer, ada ID tipe data integer dengan batasan 11, kemudian ada nama barang dengan tipe data varchar batasan, kemudian tipe data varchar batasan, kemudian ada jenis, tipe data varchar batasan 20, dan tipe data integer batasan 11. Yang terakhir ada stok, tipe data integer batasan 9. Kemudian memberikan not 0, nah, kita telah selesai membuat tabel barang. Kemudian akan menambah tabel, yaitu tabel supplier, yang terdiri dari ID dengan tipe data integer. Yang kedua ada nama, tipe data varchar, tipe
tipe data varchar, dan nomor tipe data char dengan batasan 13. Dan kita akan memberikan not null. Nah, tabel dari barang, kasir, customer, supplier, dan transaksi telah selesai. Selanjutnya, kita akan memberikan index dan juga foreign key pada tabel transaksi. Index yaitu ada ID barang, kemudian ID kasir, dan yang terakhir selanjutnya foreign key yaitu ID barang, pada database minimarket barang pada ID barang. Kemudian yang kedua ada ID pada database minimarket kasir, ID kasir, dan yang terakhir ada ID pada database customer, kolom ID customer. Kemudian kita akan memberikan opsi dari foreign key, yaitu restrict pada on update dan restrict juga pada on delete. Selanjutnya, kita akan memberikan foreign key dan juga index pada tabel barang. Index yaitu kemudian kita akan memberikan foreign key yaitu ID pada database minimarket supplier dan pada kolom ID supplier. Kita akan memberikan opsi foreign key yaitu on update restrict dan on delete juga restrict. Nah, kita telah selesai membuat tabel dari database minimarket. Selanjutnya, kita akan menampilkan tabel-tabel ini, yaitu dengan meng-add diagram, selanjutnya, kita akan menampilkan tabel pada layar, yaitu dengan menarik tabel ke layar, Nah, ini langsung terhubung karena kita telah memberikan foreign key dan juga indeks pada tabel-tabel. Kita akan merapikannya terlebih dahulu.
Selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis relasi atau hubungan antar tabel-tabel. Yang pertama, ada tabel customer dan tabel transaksi, yaitu dengan cara edit relationship, kemudian foreign key. Nah, di sini sudah terdapat keterangan relasi one to many antara customer dan juga transaksi. Artinya, bahwa customer bisa melakukan transaksi lebih dari satu kali. Kemudian, ID customer pada tabel customer itu memiliki fungsi atau posisi sebagai primary key, sedangkan ID customer pada tabel transaksi memiliki posisi sebagai foreign key atau kunci tamu. Selanjutnya ada hubungan atau relasi antara kasir dan juga transaksi. Edit relationship, foreign key. Nah, di sini sudah ada keterangan relasi one to many antara kasir dan transaksi. Artinya bahwa setiap kasir bisa melayani lebih dari satu kali transaksi. Kemudian foreign key pada transaksi yaitu ID kasir. Kemudian ID kasir pada tabel kasir ini memiliki posisi sebagai primary key atau kunci utama. Selanjutnya, hubungan atau relasi antara tabel barang dan tabel transaksi. Nah, di sini sudah ada keterangan one to many antara barang dan transaksi. Artinya, bahwa setiap transaksi kita bisa membeli berbagai macam barang. Kemudian, ID barang pada tabel barang itu memiliki posisi sebagai primary key atau kunci utama, sedangkan pada tabel transaksi memiliki posisi sebagai foreign key atau kunci tamu. Selanjutnya, relasi atau hubungan antara supplier dan barang, yaitu edit relationship. Di sini sudah ada keterangan hubungan yaitu one to many, yang artinya satu supplier menjual atau menyediakan berbagai macam barang, sedangkan barang ini disediakan oleh satu supplier. Kemudian, ID supplier pada tabel barang memiliki posisi sebagai primary key atau kunci utama, sedangkan ID supplier pada tabel barang pada tabel supplier ini memiliki posisi sebagai primary key, sedangkan ID supplier pada tabel barang memiliki posisi sebagai foreign key atau kunci tamu. Kita telah mengetahui bagaimana cara untuk membuat sistem basis data dan relasi diagram menggunakan aplikasi MySQL Workbench.